Sungguh aku telah bernazar untukmu, aku akan jadikan bayi yang ada dalam perutku ini, dalam kandungan aku ini, muharraran, itu murni untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Jadi pelajarannya apa? Hidup kita itu, masa depan kita itu, pencapaian kita itu tergantung apa doa kita. Allah akan mengijabah bagaimana kehidupan kita di masa depan, dan anak cucu kita itu tergantung doa kita. Maka itu jadilah keluarga yang ahli dalam berdoa. Yang kedua, kita harus dekatkan anak-anak perempuan kita, juga anak laki-laki kita itu dengan apa? Dengan masjid. Nah, kalau anak perempuannya Maryam putri Imran, dia disekolahkan, dia dibesarkan, dia dititipkan, dikader untuk menjadi pengabdi Baitul Maqdis, itu tempatnya dia beraktivitas itu ada di mana? Di masjid, di mihrab. Allah telah mensucikanmu wahai Maryam, dan Allah telah meninggikan derajatmu di atas seluruh perempuan-perempuan yang ada di atas muka bumi ini. Ya, artinya apa? Kita harus mendidik anak-anak perempuan kita menjaga kemaluannya, menjaga kesuciannya. Allah mengatakan ayat 43 surat Ali Imran, lihat, wahai Maryam, taatlah kamu kepada aturan-aturan Tuhanmu. Nah, ini penting, supaya perempuan itu harus taat kepada aturan Allah. Taatlah kamu, tegak luruslah kamu kepada aturan Tuhanmu, jangan kamu ikuti hawa nafsu. Ini yang kedua. Yang terakhir, karena keluarga Imran ini juga mencakup pendidikan anak perempuan dan anak laki-laki, itu kita lihat di dalam surat Maryam, bagaimana Maryam mendidik anak laki-lakinya yang namanya Isa. Nah, bagaimana dia mendidik putranya Nabi Isa ini? Diawali dengan apa? Dia mensucikan dirinya. Sampai ketika malaikat mendekat, dia mengatakan, jangan sampai, ya, ketika malaikat Jibril memberikan kabar, sungguhnya aku adalah utusan dari Tuhanmu, wahai Maryam, untuk aku berikan untuk kamu seorang anak yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maryam berkata, nggak mungkin saya punya seorang putra, karena saya nggak menikah. Maka kata malaikat, bagaimana? Qala kadzalik. Iya, engkau tetap seperti itu. Engkau tidak akan disentuh oleh siapapun, tidak akan bersentuhan kulit dengan siapapun, dan engkau dalam tanda keadaan suci, perempuan yang tidak pernah berhubungan seks dengan siapapun. Jibril tidak menyentuh Maryam, tapi hanya meniupkan ruh dari Allah masuk ke dalam perutnya Maryam, lalu kemudian mengandung bayi yang kemudian lahir bernama Isa putra Maryam. Subhanallah. Apa nilai-nilai pendidikan yang diajarkan oleh Maryam kepada Isa? Lihat ucapan Nabi Isa ketika ditunjuk-tunjuk oleh Bani Israel. Aku ini hamba Allah. Allah memberikan aku kitab Injil, dan dia jadikan aku seorang nabi. Dia jadikan aku sebagai anak yang diberkahi dimanapun aku berada, dan dia telah wasiatkan, wajibkan kepadaku untuk melaksanakan sholat dan zakat selama aku hidup, dan aku diwajibkan oleh Allah untuk berbakti kepada ibuku. Dia tidak menjadikan aku orang yang sombong lagi celaka. Nah, ini pendidikan yang ditanamkan oleh seorang ibu. Apa? Didik dia jadi hamba Allah yang baik, ajarkan dia zakat, ajarkan dia ilmu tentang mengenal Allah, mendekati kitab suci, berbakti kepada orang tua. Ini harus dididik mulai dari orang tua. Gimana didik anak supaya dia bakti pada orang tua, dan mendidik akhlak. Jangan jadi anak yang sombong, jangan jadi anak yang celaka dunia akhirat, insya Allah. Itulah pesan-pesan parenting dari keluarga Imran yang tinggal di Baitul Maqdis, melahirkan keluarga yang tangguh, keluarga yang hebat, keluarga yang menjadi contoh tauladan bagi kita umat Islam hingga akhir zaman kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Ikhlas
yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mari kita bersyukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan tak lupa mari kita bersalawat salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Waktu kita yang tersedia kurang lebih hanya sekitar 35 menit. Maka itu mari kita mantapkan hati kita, pasang telinga kita, pikiran kita, untuk kita sama-sama kita niatkan menuntut ilmu dengan i'tikaf di dalam masjid yang sama-sama insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Setiap kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merawat dan mendidik keluarga sebagai bagian tanggung jawab keimanan kita kepada Allah. Apa dalilnya? Surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman. Jadi kalau Anda merasa menjadi orang beriman, Anda masuk ke dalam golongan orang-orang yang dituntut oleh Allah. Dengan ayat ini dituntut apa? Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Diri kalian masing-masing jaga, lindungi. Itu perintah Allah ya. Dari waqa yaqi wiqayatan, artinya melindungi sesuatu diri dari segala sesuatu yang membahayakan kita. Ada ungkapan dalam bahasa Arab, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Tindakan preventif lebih baik daripada tindakan akuratif. Artinya apa? Menjaga lebih baik daripada mengobati. Kalau udah kena penyakit, repot urusannya. Ngantri BPJS lama. Ya, pelayanannya belum tentu bagus juga, ya kan? Kecuali ente anggota masuk iuran BPJS yang kelas kelas 1 atau mungkin kelas premium ya. Tapi kalau anggota biasa susah. Ya, ngantrinya lama. Kadang pelayanannya juga ya begitu-begitu saja, walaupun memang sudah digratiskan ya semua pengobatan dan tindakan medis ya yang ada bagi seluruh anggota atau warga negara yang terdaftar di BPJS. Maka selagi kita masih sehat, kita harus menjaga diri. Jangan sampai sakit, kalau bisa jangan sampai sakit. Karena kalau udah sakit, urusannya nanti merembet kemana-mana. Bukan hanya kanker dalam pengertian penyakit fisik, tapi juga jadinya kantong kering ya. Ini merepotkan kita, apalagi kalau udah mau pensiun ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, maka tindakan preventif itu harus kita utamakan. Ini perintah Allah. Qu anfusakum, jaga lindungi diri kalian masing-masing, wa ahlikum, dan juga jaga lindungi keluarga-keluarga kalian. Dari apa? Siksa api neraka. Berarti kalau kita tidak melindungi diri kita dari mara bahaya yang bersifat duniawi dan ukhrawi, kalau kita tidak melindungi keluarga kita, anggota keluarga kita semuanya dari mara bahaya duniawi dan ukhrawi, itu masuk tuh dalam pengertian ayat ini ya. Jadi mara bahaya itu ada dua, sifatnya duniawi, yang kedua sifatnya yang ukhrawi. Sifat duniawi apa? Kata Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah setiap orang tua yang akan meninggalkan generasi anak cucu ke depan itu harus takut dia. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Jangan sampai generasi yang akan meneruskan diri kita di masa depan itu, kita tinggalkan mereka dalam keadaan apa? Lemah.
lemah ekonominya, lemah pendidikannya, lemah akhlaknya, moralnya, lemah agamanya. Itu sifat yang duniawi. Ya. Sebab apa? Itu akan berdampak langsung kepada apa? Apa yang dinyatakan oleh Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6 ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Kalau kita nggak mendidik anak kita dengan baik, nggak mendidik diri kita, ya pertama didik diri sendiri. Qu anfusakum, didik diri sendiri, jaga diri kamu sendiri. Jangan sampai kena siksa api neraka. Apa yang menyebabkan kita masuk neraka? Ya, kalau kita tidak beriman pada Allah, kufur. Kalau kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah. Kalau kita berbuat maksiat, dosa-dosa besar. Ya, berzina, mencuri, merampok, berjudi, minum minuman keras, makan harta anak yatim dan lain sebagainya yang dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, kita harus jaga dari diri kita. Didik diri kita ini tahu halal dan haram. Demikian pula harus kita jaga didik keluarga kita, anak-anak kita, istri kita. Nah, di dalam Al-Quran, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, cara kita mendidik keluarga itu begitu banyak digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita terhindar dari siksa api neraka. Dan supaya apa? Supaya kita meninggalkan generasi penerus kita ini dalam keadaan apa? Mereka itu kuat. Kuat imannya, kuat akhlaknya, kuat agamanya, kuat ekonominya, kuat pendidikannya, memiliki ketahanan untuk menghadapi situasi masa depan yang tidak pasti. Itu kekuatan itu harus dimiliki oleh setiap keluarga muslim. Dengan bagaimana? Dengan kita mempelajari bagaimana orang-orang pilihan, orang-orang yang sukses dalam hidup mereka dan sudah terjamin, teruji, mereka itu lulus, ya. Mereka itu diberikan sertifikat oleh Allah sebagai apa? Alladzina an'amta alaihim. Kan kita diperintahkan sama Allah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya, mengikuti jalan yang lurus. Jalan siapa yang lurus itu? Jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat. Artinya apa? Mereka ini lulus hidup di dunia. Jaminan akhiratnya udah pasti, bagus. Mereka adalah siapa? Para nabiin, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Yang disebut di dalam surah An-Nisa ayat 78. Ya, para nabi. Bagaimana para nabi itu mendidik keluarga mereka? Nah, inilah Al-Quran bisa kita pelajari. Mendidik keluarga itu Pak, nggak bisa didapat di bangku kuliah. Ada nggak prodi keluarga sakinah? Ada? Halo? Assalamualaikum. Ada prodi pendidikan keluarga nggak? Nggak ada. Pendidikan matematika iya, pendidikan IPA iya, pendidikan IPS ada, pendidikan jasmani ada prodinya. Ya. Nutrisi, kesehatan, pendidikan farmasi ada, semua ada. Kedokteran ada. Ilmu hukum ada, mau jadi advokat, mau jadi pengacara, ya. Mau jadi pengacara benar atau pengacara bajingan juga ada. Tahu triknya itu, ya, diajarkan. Ya. Tapi kalau belajar mendidik keluarga ada nggak sekolahnya? Nggak ada. Terus Anda menikah dulu, ya, qabiltu nikaha wa tazwija bil mahril mazkur itu sudah punya bekal belum? Punya ilmu pendidikan keluarga nggak? Nggak ada. Makanya banyak yang gagal. Gagal bukan gagal dalam percintaan, bukan gagal dalam membangun rumah tangga yang bahagia, sejahtera, materinya cukup, ya, punya pekerjaan bagus, punya jabatan bagus. Enggak, bukan gagal itu, tapi gagal dalam mendidik anak. Gagal dalam melahirkan anak-anak yang tangguh, yang kuat, ya, memiliki ketahanan menghadapi masalah-masalah di masa depan yang tidak pasti. Kita banyak yang gagal. Apa bukti kegagalan kita? Kita nggak punya stok pemimpin yang banyak. Ya, Indonesia 270 juta, muslimnya mayoritas. Ya, tapi yang jadi calon pemimpin, ya yang muncul cuma itu aja. Dia lagi. Ya, nggak ada pembaharuan, nggak ada regenerasi. Ya, kalau nggak anak keluarga anu, selesai. Terus kemana orang Islam ini yang 200
40 juta. Ya, kalau dari total seluruh penduduk Indonesia ini. Kemana melahirkan apa mereka ini? Apa melahirkan anak-anak yang kemarin viral di media sosial? Ya, anaknya usia SMP dititip tiap hari sama neneknya. Ya, bapaknya kerja di luar kota atau di luar negeri, ibunya pergi pagi pulang sore kerja. Ya, coba ini pikirkan Pak. Ya. Anaknya nggak ada yang ngasuh cuma neneknya. Neneknya itu ya tahu sendiri lah, pendidikan kakek dan nenek itu kan terlalu sayang sama cucu ya, dan kurang aware, kurang perhatian, kurang tegas, kurang disiplin lah, kira-kira begitu. Apa yang terjadi? Ya di rumah kakek neneknya sendiri sepi, anak ini tinggal di rumah neneknya. Ya, datang pulang dari sekolah berdua sama pacarnya berhubungan seksual Pak di rumah itu. Berkali-kali, gak sekali, ada chatnya itu. Atau mau seperti apa? Ya, kasus yang diungkap oleh ketua BKKBN kita. Ya, BKKBN itu apa singkatannya? Saya lupa tuh. Hah? Badan apa? Ya, Koordinasi Keluarga Bencana Nasional ya. Kalau dulu hafal tuh, saya masih murid zaman Orde Baru ya. Ya. Itu dia bilang penelitiannya selama berapa tahun belakangan ini, usia rata-rata anak remaja sudah melakukan hubungan seksual itu semakin maju, semakin muda. Sekarang usianya 16 sampai 17 tahun rata-rata. Ya. Dan yang menikah itu usianya semakin mundur. Ya, sekarang rata-rata jadi 22 tahun. Meskipun banyak yang menikah baru umur 30 kan, 35 ya. Ya kayak saudara-saudara ini atau saya gitu ya, nggak usah nunjuk yang lain. Ya. Itu mundur menikahnya. Jadi apa artinya? Kata ketua BKKBN itu, kepala itu, dia bilang bahwa sekarang ini marak terjadi merajalela perzinahan di tengah-tengah remaja kita. Nauzubillah min zalik. Maka itu Al-Quran lengkap memberikan gambaran kepada kita bagaimana kita mendidik anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau anak laki-laki banyak kisahnya dalam Al-Quran. Mulai dari yang berhasil atau potensi berhasil dan gagalnya sama seperti Nabi Adam. Ada anak yang berhasil, ada anak yang gagal kan. Ada potensi anaknya yang gagal walaupun bapaknya sudah mendidik mati-matian, seperti Nabi Nuh, ada gagal. Produk gagal, maksudnya bukan gagal mendidik tapi produknya yang gagal. Memang produk ini menggagalkan dirinya sendiri. Itu anaknya Nabi Nuh. Ada juga banyak para nabi dan rasul yang berhasil ya melahirkan anak-anak yang sukses dan berhasil dalam pendidikannya. Itulah yang disebut dengan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Lihat surat Ali Imran ayat 33. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin. Sungguhnya Allah telah memilih Adam. Adam disebut cuma namanya aja, sendirian. Enggak pakai keluarga. Nuh, keluarga, tidak pakai, dia nyebut keluarga Nuh, enggak. Tapi ketika menyebut Ibrahim disebut nama keluarganya, dan keluarga Ibrahim serta keluarga Imran. Apa yang ingin saya sampaikan? Pendidikan keluarga Ibrahim sudah saya sampaikan di pengajian-pengajian sebelumnya, bisa dilihat di channel YouTube saya. Nah, sekarang pendidikan keluarga Imran. Keluarga Imran ini unik. Keluarga Imran ini nama sebuah keluarga besar, ya, terdiri dari beberapa keluarga tapi diikat dengan satu ikatan istilah namanya Alu Imran, keluarga Imran. Siapa mereka? Yaitu Imran bin Matan, keturunannya dari Nabi Sulaiman putra Daud, dari jalurnya Nabi Harun, ya, bukan turunannya Nabi Musa. Kemudian Maryam ini putranya Imran, Maryam binti Imran, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Yang ketiga ibunya Maryam namanya Hanna, ya. Yang keempat ada Zakaria. Zakaria ini adalah saudara kandungnya Imran, pamannya Maryam. Itu disebut dalam satu konteks, ya. Dan yang kelima adalah ada Yahya, itu anaknya Zakaria, dan Isa yang keenam adalah anaknya Maryam.
Ini ada 6, keluarga Imran ini anggotanya 6. Nah, di situ lengkap disebutkan pendidikan anak laki-laki dan anak perempuan. Pendidikan anak perempuan ini yang kita soroti sekarang adalah ketika Imran ini meninggal sebelum anaknya lahir. Ya, Maryam. Bagaimana seorang single parent, ya, Hannah, ibunya Maryam ini, dia mendidik anaknya. Ya, sebab nanti dia juga menitipkan anak ini, Maryam itu kepada siapa? Zakaria. Wa kafalaha Zakaria fa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha Zakaria. Ya, itu disebutkan di dalam surah Ali Imran mulai dari ayat berapa? Ayat 33 dari Innallaha astafa Adama itu sampai ayat 45. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat bagaimana mendidik anak perempuan. Anak perempuan ini kita harus menjaganya hati-hati. Ya, anak laki-laki saja sudah sulit sekarang mendidiknya. Ya, karena gempuran arus informasi, kemudian kebebasan, ya. Kemudian pergaulan sampai anak laki-laki sekarang kita mendidiknya juga harus ekstra hati-hati sama dengan anak perempuan. Kalau dulu mungkin kita agak ngegampangin ngedidik anak laki-laki, ntar dia bisa mandiri, bisa walaupun kurang terlalu pengawasan atau disiplinnya gitu ya. Tapi sekarang anak laki-laki kita juga dalam ancaman. Kenapa? Arus kebebasan, gerakan ideologi transnasional yang namanya LGBT itu menyebarkan virusnya ke seluruh dunia. Melalui kurikulum, melalui pengarus utamaan gender, pengarus utamaan toleransi terhadap orientasi seksual yang berbeda, ya, sampai bikin toilet yang netral gender, ya, seperti yang disampaikan oleh siapa itu si Daniel, ya, dalam podcastnya dengan Prof. Quraish Shihab gitu. Ya, sekarang mendidik anak laki-laki juga harus hati-hati, ya, nggak bisa sembarangan. Nggak kayak dulu lagi, apalagi mendidik anak perempuan. Contoh, ya, di Jogja itu pernah ada kasus 10 tahun yang lalu kalau tidak salah, ya, ada 2 anak perempuan alumni pesantren, ya, kemudian meneruskan perguruan tinggi di kota yang sama walaupun beda kampus di Jogja, ya. Nah, kemudian karena dia dari satu pesantren, satu kelas, akhirnya dia ngekos bareng, satu kamar, satu kosan. Satu kos biasanya bisa berdua kan, gitu ya. Ada kamar mandi di dalam, ada AC, ada TV dan sebagainya. Ya, fasilitas lengkap lah. Orang berada dan mereka ini anak-anak soleha, ya, lulusan pesantren, pakai jilbab, ya, rajin sholat, bisa ngaji dan sebagainya. Kemudian pada satu waktu datang masuk notifikasi ke WA-nya atau SMS-nya itu dari nomor yang tidak dia kenal. Ya, dan menawarkan sejumlah uang imbalan kalau mereka melakukan hal-hal berikut. Apa itu? Ya, merekam, mengupload adegan ciuman sesama perempuan. Ya, tentu anak ini pertama kali menolak, ya, ngapain kita kan orang Islam, nggak boleh cuman sesama jenis, ya, kecuali dengan ibunya, dengan bapaknya, ya, hatta dengan saudara kandungnya saja kan itu dalam masa tertentu saja gitu ya, ketika sebelum akil balik gitu, walaupun boleh bersentuhan kulit gitu ya. Tapi kalau untuk ciuman bibir itu kan kayaknya aneh gitu. Enggak, karena ini orang beragama, orang berpendidikan, ya. Tapi lama kelamaan akhirnya mikir juga, ini kan kita dapat uang nih, kita ada kebutuhan ini, mau meningkatkan jajan dan sebagainya, dan kita anggap ciuman ini nggak berdasarkan bukan berdasarkan nafsu kita, bukan ini, nggak usah diambil hati, ya, dilakukanlah sekali, dapat imbalannya, dikirim ke rekeningnya sekian, ya. Lain kali datang lagi tawaran yang sama, ditingkatkan nominalnya, akan ditransfer masing-masing 2 juta. 3 kali begitu, ditingkatkan. Akhirnya karena sudah 4 kali berturut-turut seperti itu dalam rentang waktu yang cukup lama, akhirnya mereka jadi terbiasa. Tanpa diminta lagi, tanpa diberi imbalan lagi, mereka melakukan itu suka sama suka.
Ini anak sekarang, zaman sekarang tuh begitu. Hati-hati kita. Ya, yang laki-laki juga sama. Ya, banyak kisah-kisah seperti itu. Nah, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya kita mendidik anak perempuan kita ini? Pertama, ibunya Maryam itu adalah bagian dari anggota keluarga Imran ini. Mereka adalah orang-orang yang saleh. Ya, mereka adalah orang-orang yang saleh. Dimulai dari mana? Ibunya. Ibunya itu punya visi bagaimana menjadikan anak yang dikandungnya ini, awalnya dia berharap laki-laki, ya, karena ingin meneruskan, ya, terah. Dan mereka sudah punya nazar, inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ya, itu doanya ibunda Maryam, yaitu Hanna, ya, di ayat 35. Ya Allah, sungguh aku telah bernazar untukmu, aku akan jadikan, ya, bayi yang ada dalam perutku ini, dalam kandungan aku ini, muharraran, itu murni untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Ini doa. Jadi pelajarannya apa? Hidup kita itu, masa depan kita itu, pencapaian kita itu tergantung apa doa kita. Allah akan mengabuli, akan mengijabah, ya, bagaimana kehidupan kita di masa depan dan anak cucu kita itu tergantung doa kita. Maka itu jadilah keluarga yang ahli dalam berdoa. Kalau ahli doa itu sudah otomatis ahli ibadah dan ahli sholat, ya, karena biasanya orang yang ingat berdoa sama Tuhan, minta kepada Allah, bersandar kepada Allah, dia lakukan biasanya itu setelah sholat. Dalam keadaan ibadah, ud'uni astajib lakum, di bulan suci Ramadan, ya kan? Apa namanya? Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Doa Lailatul Qadar itu ketika kita beribadah. Doa di hari Jumat, nunggu khatib naik mimbar, atau ketika khatib duduk antara dua khutbah. Ya, doa ketika hari Jumat, di akhir hari Jumat setelah asar sampai maghrib, itu waktu-waktu ini dijabah. Itu otomatis itu menunjukkan apa? Kualitas ibadah kita kepada Allah. Maka jadilah kita, kalau kita ingin menjaga diri dan keluarga kita dari siksa neraka, itu mulailah dengan perbaiki ibadahmu dan doa-doamu. Insya Allah. Bagaimana anak kita ke depan itu tergantung doa kita. Ya. Kalau orang tua nggak pernah doain anak, nah ini repot. Mau jadi apa anaknya? Ya. Kalau orang tua hanya fokus memberi makan, memberi fasilitas, memberikan uang, memberikan jajan, memberikan makanan, minuman, pakaian, lalu kemudian dia tidak memiliki doa yang khusus buat anaknya, visi untuk apa dia mendidik anak-anaknya, wah ini bahaya. Ya. Kita bisa menjadi pagar membentengi anak-anak kita dan masa depannya itu dengan kekuatan doa. Insya Allah. Makanya kenapa orang-orang alim, orang-orang soleh, keturunannya bisa jadi soleh, itu karena doa dari orang tuanya sebelumnya. Ya. Anda bisa jadi ahli ibadah, rajin ke masjid, rajin berjamaah, rajin ke majelis ilmu, itu jangan salah, itu akibat, ya, itu ada dampak dari doanya orang tua kita dulu. Ya. Kalau nggak ada doa dari orang tua kita yang memagari kita, ini belum tentu Anda bisa seperti ini, duduk di masjid ini. Itu ada pengaruhnya, Pak. Ya, jangan salah. Nah, kita harus percaya dengan kekuatan doa, insya Allah. Yang kedua, kita harus dekatkan anak-anak perempuan kita, juga anak laki-laki kita itu dengan apa? Dengan masjid. Kalau dalam konteksnya Nabi Ibrahim itu mendekatkan anak kepada masjid, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Itu surah Ibrahim ayat 37. Dia tempatkan anaknya Ismail di dekat rumah Allah, yaitu Ka'bah. Ya, untuk apa? Untuk menegakkan sholat. Nah, kalau anak perempuannya
Ya, Imran ini, Maryam putri Imran itu apa? Dia disekolahkan, dia dibesarkan, dia dititipkan, dikader untuk menjadi pengabdi Baitul Maqdis. Itu tempatnya dia beraktivitas itu ada di mana? Di masjid, di mihrab. Ya, makanya Zakaria ketika menemui Maryam, kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab wajada 'indaha rizqa. Ya. Qalat anna laki hadza? Qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Mihrab. Ini mihrab masjid nih. Jangan salah, ini punya konsep ada simbol di balik mihrab ini. Simbol apa? Ketundukan, kepatuhan, ya, kemudian ketaatan, serta setia dan komitmen terhadap visi dan misi orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Itu mihrab. Makanya kalau kita usahakan di rumah itu, Pak, ya, usahakan di rumah itu bikin musola kecil, ada ruang mihrab khusus buat Anda sholat malam. Sholat duha kalau hari libur, ya. Kalau duha hari kerja di kantor. Tapi kalau hari libur, Sabtu Minggu, usahakan itu ada mihrabnya. Bikin musola kecil, ada mihrabnya buat Anda duduk, buat Anda tafakkur, buat Anda baca Quran, buat Anda berzikir. Lazimkan itu. Ini penting, kenapa? Inilah yang dicontohkan oleh keluarga Imran. Mendidik anaknya yaitu dengan apa? Dititip kepada pamannya Zakaria, itu di mihrabnya Baitul Maqdis. Kalau saudara pergi ke Baitul Maqdis, ke Masjid Al-Aqsa, itu ada di bawah. Nah, itu mihrabnya Maryam itu. Kalau yang di atas itu Masjid Qibli, ya, tempat sholat umum. Nah, di bawah itu ada lagi terowong masjid yang ada di bawah tanah, di bawah Masjid Qibli itu. Itulah banyak pilar-pilar besar, tua-tua, tembok-tembok tua, di mana disitulah ada salah satunya mihrabnya Sayyidah Maryam yang disebutkan diagungkan oleh Allah dalam Al-Quran. Al-Quran mengagungkan Maryam ini apa? Innallaha astafaki wa tahharaki, ya kan? Wastafaki ala nisa'il alamin. Allah telah memilih kamu wahai Maryam. Allah telah mensucikanmu wahai Maryam, dan Allah telah meninggikan derajatmu di atas seluruh perempuan-perempuan yang ada di atas muka bumi ini. Ya, artinya apa? Kita harus mendidik anak-anak perempuan kita menjaga kemaluannya, menjaga kesuciannya. Dengan bagaimana? Perintah Allah. Nah ini. Jadi setelah pendidikan anak itu di mihrab, ya, akrabkan mereka dengan masjid. Setelah doa orang tuanya, Allah mengatakan, ya Maryamu qnuti, ayat 43 surat Ali Imran. Lihat. Wasjudi uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, taatlah kamu kepada aturan-aturan Tuhanmu. Nah ini penting, ya, supaya perempuan itu harus taat kepada aturan Allah. Bukan hanya ibadah. Kalau ibadah nanti disebutkan wasjudi warka'i, sujud dan rukuklah kamu. Tapi yang pertama, sebelum aktivitas sujud dan rukuk itu dilakukan oleh Maryam, dia diperintahkan oleh Allah untuk apa? Uqnuti li rabbik. Dari kata uqnuti itu lahirlah kata kunut. Kunut itu apa? Berdiri lama kalau dalam bahasa. Al-qunut wal qiyam, tulul qiyam. Kunut ketika Anda misalnya kunut subuh atau kunut nazilah, itu berdiri agak lama, tulul qiyam, setelah i'tidal. Ya, sami Allahu liman hamidah. Itu 3 mazhab yang model kunutnya begitu setelah i'tidal. Kalau mazhab Maliki katanya yang pernah saya dengar, saya baca itu kunutnya itu sebelum ruku. Ya. Kalau mazhab yang lain itu kunutnya itu setelah selesai ruku, ketika i'tidal, setelah i'tidal baru dia kunut. Tulul qiyam. Artinya apa? Tulul qiyam itu artinya lama berdiri, berkomitmen, tegak lurus. Nah itu makna kunut, itu tegak lurus, bukan kepada orang, tegak lurus, ya. Jangan ikutan baliho partai-partai sekarang, tegak lurus sama fulan, enggak.
Tegak lurus itu kepada Allah, kepada kitab suci, ya, insya, kepada syariat. Tegak lurus kita itu. Uqnuti li rabbik. Hai perempuan-perempuan, dari zaman dulu sampai zaman sekarang sampai nanti hari kiamat, ini perintahnya sama. Taatlah kamu, tegak luruslah kamu kepada aturan Tuhanmu. Jangan kamu ikuti hawa nafsu. Sekarang banyak perempuan nih, ya, merasa modern, merasa hebat, merasa sudah bisa setara dengan laki-laki. Lalu kemudian bukan hanya pengen minta disetarakan dengan laki-laki, bahkan minta dilebihkan dari laki-laki, bersaing dia dengan laki-laki. Gak cukup dapat nafkah dari suaminya, kerja dari pagi sampai sore, bahkan kerja sampai keluar kota, bahkan cari nafkah ke luar negeri. Ini perempuan-perempuan zaman sekarang pengen kerja juga, ya. Kalau nggak kerja nggak terhormat katanya, nggak punya penghasilan sendiri, kagak keren, ya. Apalagi sekarang soal nafkah ini, ya, jadi pasar kerja untuk laki-laki separuhnya diambil perempuan. Jadi banyak juga para laki-laki sekarang yang nganggur. Betul? Halo? TKW banyak keluar, lah lakinya nganggur di sini, ya. Ada yang kawin lagi, ya. Ada yang macam-macam, ya. Ini kenapa? Karena emansipasi ini udah kebablasan, ya. Islam nggak mengajarkan begitu. Iya, perempuan boleh bekerja, tapi bekerja bukan dalam pengertian dia menghabiskan separuh atau seluruh waktu di siang hari dari terbit sampai terbenam matahari itu di luar rumah. Nggak begitu, ya. Akhirnya apa dampaknya? Kayak tadi, anaknya dititipin ke siapa? Titipin ke neneknya, ke pembantu, pengawasannya tidak sempurna, tidak maksimal. Akhirnya muncullah masalah-masalah remaja. Nauzubillah min. Taati aturan Tuhanmu, kata Allah. Gak boleh sekarang perempuan zaman sekarang merasa modern, merasa intelek, merasa maju, lalu kemudian dia meninggalkan, ya, feminitasnya. Dia pengen jadi maskulin. Wah, ada perempuan sekarang mau jadi maskulin, ya. Ada lagi yang bangga dengan sebutan istilah wanita besi katanya. Ya, Margaret Thatcher udah mati, ada tinggal satu katanya itu. Ya, enggak, jangan begitu, enggak usah bangga begitu, enggak. Bukan begitu fitrah Islam. Uqnuti li rabbik. Jangan sampai lagi nanti sudah kebablasan lalu kemudian bosan dengan gender, dengan kelaminnya perempuan, dia pengen transgender, pengen pindah kelamin laki-laki. Karena merasa apa? Gue jadi perempuan katanya ditindas terus, gue pengen coba jadi laki-laki, gue tindas laki-laki, ya. Nah, itu nggak benar begitu, ya. Nauzubillah min zalik. Kemudian sudah jadi perempuan modern hebat, kemudian apa? Dia merasa nggak perlu ikut aturan Allah. Apa aturan Allah? Tutup auratmu, pakai jilbabnya, pakaian yang benar, yang sopan, yang rapi, yang menutup aurat, ya. Jangan yang memperlihatkan lekukan tubuh, jangan memperlihatkan juyub. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ini perintah Allah, ya. Untuk apa? Menutupkan kerudung, menutupi apa? Juyubnya, kantong-kantong yang ada pada tubuh perempuan. Jangan transparan, jangan memperlihatkan lekuk tubuhnya, ya. Jangan menggunakan wangi-wangian yang menyengat, yang memancing laki-laki. Itu nggak boleh dalam ajaran Islam. Harus patuh gitu. Uqnuti li rabbik. Taati, patuhi aturan dari Tuhanmu, baru kita akan selamat, insya Allah. Selamat buat perempuan, selamat juga buat laki-laki. Laki-laki jadi apa? Ya, para suami ini jadi nggak terlalu banyak keluar biaya lah untuk make up itu, ya. Sederhana, simple. Kalau mau make up, ente di dalam rumah aja, tunjukin kepada suami ente. Jangan make up tebal, menor, bau minyak wangi. Masya Allah, itu kalau keluar rumah, kalau kondangan. Kalau dalam rumah baunya apa? Minyak gosok.
baunya minyak angin, bau balsam di rumah, ya. Pakaiannya nggak pantas buat laki-laki di rumah gitu. Kalau keluar rumah aja, masya Allah, ya, ditampakkan semua perhiasannya. Bukan hanya perhiasan emas materi, tapi perhiasan tubuh ini yang berbahaya. Nauzubillah min dzalik. Ini yang kedua, cara mendidik anak perempuan kita, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, ya, mendidik anak perempuan, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jangan sampai menyebabkan mereka atau orang tua ini jangan sampai menyebabkan anak-anak kita, terutama anak perempuan kita ini, menjadi anak-anak yang kufur kepada Allah, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebab itu jaminan dari Al-Quran kepada keluarga-keluarga yang senantiasa komitmen kepada ajaran Allah ini luar biasa. Nah, terakhir, ya, karena keluarga Imran ini juga mencakup pendidikan anak perempuan dan anak laki-laki, itu kita lihat di dalam surat Maryam, bagaimana Maryam mendidik anak laki-lakinya yang namanya Isa. Nah, ini penting ini. Bagaimana juga Nabi Zakaria mendidik anak laki-lakinya yang bernama Yahya, karena Yahya dan Isa ini usianya berdekatan, udah kayak abang adek. Karena Zakaria itu tidak punya anak, lama dia, sudah tua, nggak punya anak. Tapi ketika mendengar siapa Maryam berdoa di dalam mihrabnya, bahwasanya ini adalah makanan dari Tuhan, makanan dari Allah, turun dari surga, disitulah menyadarkan kepada kepada Zakaria, dia berdoa kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kalau engkau mengabulkan permohonan siapa? Maryam ini, dia mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga, maka engkau juga bisa dan mampu untuk mengabulkan hajatku. Maka dia minta kepada Allah, karuniakanlah untukku keturunan anak yang baik. Ya, maka di situ setelah itu diceritakan dalam surat Ali Imran itu bagaimana kelahirannya Nabi Isa. Nah, di sisi yang lain juga Nabi Yahya juga akhirnya terlahirlah dari istri Nabi Zakaria. Jadi hampir berbarengan kelahirannya itu. Nah, bagaimana Maryam mendidik putranya, ya, Isa putra Maryam itu bisa kita lihat di dalam surat apa? Surat Maryam. Jadi ada nama surat dalam Al-Quran, nama perempuan, yaitu ibunya Nabi Isa. Ini satu-satunya nama surat dikasih nama orang perempuan, dan itu adalah ibunya Isa alaihissalam. Nggak ada nama surat Balkis, ya, orang hebat, ya, yang istilahnya menjadi rival kerajaannya Nabi Sulaiman. Nggak ada surat namanya Zulaiha, kita Nabi Yusuf, itu ya, nggak ada. Tapi yang ada nama perempuan dalam Quran itu, jadi nama surat itu hanya ibunya Nabi Isa, yaitu Maryam. Nah, bagaimana dia mendidik putranya Nabi Isa ini? Diawali dengan apa? Dia mensucikan dirinya, ya, sampai ketika malaikat mendekat, ya, dia mengatakan, ya, jangan sampai, ya, ketika malaikat Jibril memberikan kabar, innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki ghulaman zakiya, ya, sungguhnya aku adalah utusan dari Tuhanmu, wahai Maryam, untuk aku berikan untuk kamu seorang anak yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut. Maryam mendengar kata-kata itu, mendengarnya secara harfiah, letterlek. Loh, kamu diutus oleh Tuhanmu untuk mengawini saya, maksudnya begitu. Li ahabalaki, kamu akan menggauli saya, begitu. Lalu lahirlah nanti seorang anak laki-laki. Enggak, ya. Maka Siti Maryam itu mengatakan apa? Qalat anna yakunu li ghulam walam yamsasni bashar walam aku baghiya. Ya, Maryam berkata, enggak mungkin saya punya seorang putra, enggak punya anak, karena saya enggak menikah,
Ya. Tidak pernah saya disentuh oleh laki-laki. Bersentuhan, jangankan bersentuhan berhubungan seksual suami istri. Bersentuhan kulit saja dengan laki-laki lain itu saya nggak pernah. Nah ini, perempuan zaman sekarang harus jaga ifahnya seperti ini. Ya. Jangan sampai bapak-bapak nikahi perempuan itu bekas orang. Udah pernah bergaul sama orang, udah pernah bersentuhan sama orang, ya. Jangan, Pak, ya. Kita jangan jangan gampangan jadi orang laki-laki. Modelnya begitu ya, bahasa Betawinya, jangan gampangan. Dan jangan pula kita jadi orang pertama, laki-laki pertama yang menyentuh kulit tuh calon istri kita sebelum nikah. Ya, jangan. Ya, kenalan mah kenalan aja, tapi jangan pegang-pegangan. Halo, apalagi sampai ngumpet di taman-taman, bawa ke Dufan lagi, udah repot urusannya, ya. Apalagi sampai pesan kamar, ngamar berdua, la haula wala quwata illa billah. Kawinnya baru apa ya setelah eksiden, aduh, masya Allah, gimana mau melahirkan anak yang baik, Pak, kalau begini caranya, ya, nggak bisa. Melahirkan anak yang soleh, anak yang kuat, anak yang beriman bertakwa harus dimulai dari ikhtiar bapak dan ibu, calon bapak dan ibu yang dia menjaga kemaluannya, itu, ya, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dirinya. Ini yang dicontohkan oleh siapa? Maryam untuk melahirkan putra yang bernama Isa. Dia mengatakan, anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni bashar. Aku nggak pernah disentuh laki-laki, bersentuhan kulit aja nggak. Kulit ketemu kulit, jangankan megang, remas, nggak. Ketemu kulit aja sengaja atau nggak sengaja nggak pernah. Walam aku baghiyah, dan ditekankan sekali lagi, dan aku bukanlah pelacur. Ya, saya bukan pelacur. Ya, jadi udah ngeri tuh. Maryam didatengin malaikat berwujud laki-laki, membawa kabar berita gembira dari Allah. Dia udah jaga jarak, dia udah takut banget, itu udah gemeteran, ya. Apalagi itu malaikat bilang, li ahabalaki ghulaman zakiya, saya diutus oleh Tuhanmu untuk mengkaruniakan engkau seorang putra. Bagaimana ceritanya? Maka kata malaikat itu, bagaimana? Qala kadzalik. Iya, engkau tetap seperti itu, engkau tidak akan disentuh oleh siapapun, tidak akan bersentuhan kulit dengan siapapun, dan engkau dalam tanda perkataan suci, perempuan yang tidak pernah berhubungan seks dengan siapapun. Qala rabbuki huwa alayya hayyin. Makanya cara Allah memberikan mukjizat putra Nabi Isa itu adalah dengan cara bagaimana? Ditiupkan ruhnya oleh Jibril. Ya, Jibril tidak menyentuh Maryam, tapi hanya meniupkan ruh dari Allah masuk ke dalam perutnya Maryam, lalu kemudian mengandung bayi yang kemudian lahir bernama Isa putra Maryam. Subhanallah. Fahamalathu fantabadzat bihi makanan qasiyya. Nah, apa nilai-nilai pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Isa Maryam kepada Isa? Lihat ucapan Nabi Isa ketika ditunjuk-tunjuk oleh Bani Israel, oleh pemuka-pemuka rabi-rabi Yahudi. Ya, itu di surat apa? Maryam ayat 30 sampai ayat 33. Apa kata dia? Inni Abdullah, aku ini hamba Allah. Ataniyal kitab, Allah memberikan aku kitab, Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan dia jadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dia jadikan aku sebagai orang anak yang diberkahi dimanapun aku berada. Wa awsani, dan dia telah wasiatkan, wajibkan kepadaku bis salati waz zakat, untuk melaksanakan salat dan zakat selama aku hidup. Wa barram biwalidati, dan aku diwajibkan oleh Allah untuk berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidaklah aku ini, kata kata Nabi Isa, dia tidak menjadikan aku orang yang sombong, jabbaran syaqiyya, lagi celaka. Nah, ini pendidikan yang ditanamkan oleh seorang ibu perempuan bernama Maryam kepada anak laki-lakinya. Apa? Didik dia jadi hamba Allah yang baik, ya. Kemudian ajarkan dia sholat, ajarkan dia zakat,
ya, kemudian ajarkan dia ilmu tentang mengenal Allah, kitab, mendekati kitab suci, ya. Kemudian dia harus berlaku baik, berbakti kepada orang tua. Ini harus dididik mulai dari orang tua. Gimana didik anak supaya dia bakti pada orang tua, dan mendidik akhlak. Jangan jadi anak yang sombong, jangan jadi anak yang celaka dunia akhirat, insya Allah. Itulah pesan-pesan parenting dari keluarga Imran yang tinggal di Baitul Maqdis, melahirkan keluarga yang tangguh, keluarga yang hebat, keluarga yang menjadi contoh tauladan bagi kita umat Islam hingga akhir zaman kita. Alhamdulillah. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.